Aska Corbuzier melawan Vicky Prasetyo. Dipukul KO bener. Serius, Coach? Iya, benar-benar KO. Siapa atlet kickboxingnya, Coach? Ada bekas kerokan tuh. Iya. Nah itu nilainya berapa tuh kerokan itu? Nilai apa nih? Nilai rupiah dong. Oh, nilai rupiah. Pertandingan mereka berdua ini gimmick apa enggak sih? Dari olahraga dengan entertainment itu kan jadi sportainment. Artinya maka kayak Skywar, terus ada trash talk kayak gitu, harusnya orang nggak usah tersinggung ya. Fightnya nggak bagus, tapi followersnya banyak banget. Nah itu dari Zenwalk Harianto Representing from Iska Indonesia, Mustadi Aneta. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik. Sehat, Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa kan, Coach? Puasa dong. Puasa. Insya Allah. Oke, ini langsung saja, Coach. Mumpung masih hangat nih. Iya. Aku mau tanya komentar Kak Mustadi tentang pertarungan Aska Corbuzier melawan Vicky Prasetyo. Ya pertarungan yang seru ya, seru. Maksudnya tuh seru. Ada perlawanan yang bagus banget dari Vicky. Tadinya saya pikir mungkin Aska bisa menyelesaikan di ronde pertama ya, kalau mau gitu. Yeah, tapi benar. ternyata sampai ronde kedua berakhir pun dia belum tumbang. Gitu. Jadi termasuk bisa dibilang perlawanan yang sangat bagus sekali dari Vicky. Nah, Coach Mustadi sendiri nih ngasih game plan apa sih ke Aska untuk fight kemarin melawan Vicky? Karena saya memang yakin sekali ya dia pasti akan menang, yakin sekali. Ya. Game plan-nya saya bilang Aska di ronde pertama kamu harus baca dulu pola serangan seperti apa. Cek dulu ya. Iya, pola serangan seperti apa, serangan-serangan apa yang menurut kamu itu berbahaya dari dia. Jadinya nggak main masuk gitu aja. Dari awal-awal itu memang dia juga bisa ngebacain rupanya Vicky ini berusaha untuk melakukan body shot. Body shot dan ada sedikit mau hook ke atas baru gitu. Nah, artinya akan bahaya kalau terjadi body shot dan adanya pukulan ke arah liver kan bisa KO juga Aska jangan kecolongan. Makanya saya bilang ronde pertama kamu harus baca-baca dulu. Ronde kedua boleh eksekusi karena mungkin sudah tahu kan cara mainnya. Tapi ternyata sampai ronde 2 juga nggak selesai. Sebenarnya mau di finish di ronde 1. Ya kalau bisa, kalau bisa. Karena saya yakin sekali. Cuma kan kita nggak bisa prediksi. Cuman bisa bilang kayaknya ronde 1 kau baca dulu karena bahaya. Kalau takutnya kalau dia masuk ke terlalu frontal, tiba-tiba kena pukulan lucky blow, selesai. Oke, itu ternyata game plan-nya. Nah, ini nih. Alasan Aska Corbuzier mau melawan Vicky itu sebenarnya apa sih, Coach? Alasannya itu di luar ini ya, di luar bahwa dia ingin membela papanya ya. Itu kan udah pasti kan kalau di publik dia bilang ya saya bela papa saya ditantangin, kenapa nggak saya aja anaknya dan saya mampu gitu. Di luar itu memang dia ada keinginan untuk melakukan kompetisi, cuman kan belum dapat waktu yang tepat. Panggungnya belum ada. Panggungnya ada, kadang-kadang saya terbentur sama ini persiapan. Nah dia ini kan belum tentu bisa persiapan tiap hari kayak atlet. Sedangkan orang-orang itu di kelas junior itu ya sudah mulai mendalami, kebanyakan tuh ya sudah mulai ada atlet-atlet yang bagus gitu. Jadinya ketika dia bilang kapan nih Omus aku mau lakukan kompetisi ya kayak gitu, ya cuman saya kasih semangat aja, mungkin nanti. Tiba-tiba dia bilang ini waktunya kan gitu. Dia terima tawaran. Mungkin Aska bisa lakukan kompetisi yang sebenarnya artinya bukan sparring kayak gitu. Berarti ini debut Aska ya? Ya debut Aska. Dan sebenarnya kalau histori pertandingan sparringnya dia melawan orang lain itu bukan cuma saya. Berapa kali saya pernah bawakan dia atlet-atlet lain gitu, yang memang seimbang badannya, umurnya kadang-kadang masih nggak terlalu jauh. Saya bawakan, ya dia sudah pernah. Bahkan ada pernah atlet kickboxing juga yang saya bawa ke rumah untuk latihan bareng, itu pernah dipukul KO sama dia. Wow. Iya, dipukul KO benar. Serius, Coach? Iya, benar-benar KO. Siapa atlet kickboxingnya, Coach? Ada, itu sekarang juga malah pegang sabuk di pemegang sabuk
Kapolda Metro Jaya itu Rizky Nur Rahman itu pernah datang ke Aska, saya bikin sparring bareng, dia kena pukulan KO kayak gitu. Ya itu sparring sih, hanya Berarti sparring aja. Aska ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng karena orang yang pernah di KO-kannya aja Pegang sabuk. Iya gitu. Luar biasa didikan Coach Mustadi. Kalau ngelihat potensi Aska sekarang nih, kedepannya nih kira-kira potensi apa yang bisa digali dari Aska Corbusier ini? Dia itu lebih cenderung untuk bermain boxing ya. Boxing. Iya boxing. Walaupun tendangan-tendangannya bagus juga. Ya. Kemudian untuk kickboxing untuk kedepannya udah mulai dijalanin nih. Jadi udah mau mulai kemarin itu kan kenapa dia masih kecil tuh masih banyak mainnya di boxing dulu. Boxingnya saya rapikan, udah gitu baru ke arahnya tendangan. Nah ini tendangannya baru mau mulai bagus dan kayaknya bentar lagi pun udah siap untuk tanding kickboxing. Oh, oke. Jadi dalam waktu dekat ini mau ada fight apa nih si Aska nih? Belum ada sih. Belum ada? Belum ada. Oke. Dan saya belum ketemu lagi setelah pertandingan itu. Belum ketemu lagi ya. Mungkin kalau ketemu ada omongan apa kan mungkin mau coba yang lain. Nah dari pertarungan Vicky Prasetyo melawan Aska kemarin kan jadi banyak nih netizen yang jadi nantang-nantang Aska nih. Kira-kira dilayanin nggak tuh, diladenin nggak sama Aska tuh? Ya kalau saya kasih saran sih nggak perlu diladenin. Semua itu akan berjalan dengan sendirinya. Kalau memang Aska harus masuk ke level kompetisi, ya baiknya dari level kompetisi yang sesungguhnya gitu loh. Jangan ditantangin, hajar, tantangin, hajar ya kayaknya nggak bagus juga gitu, nggak bagus juga. Soalnya kan kalau kita ingin membina suatu prestasi kan harus dari bawah. Dari bawah itu betul. Memang ada level kompetisinya. Iya. Bukan seperti tantangin hajar gitu kan ya nggak akan cepet naik. Iya. Kalau misalkan ketemu langsung yang jago bisa mental bisa rusak juga coach ya. Iya betul. Bisa ngerusak harus mental dari juga nih. ini level kompetisi yang sesungguhnya. Gitu. Jadi sang pelatih juga harus pinter manage atletnya, ketemu siapa dulu nih buat naikin mentalnya gitu ya. Betul. Bertahap. Iya betul. Oke. Nah kalau kita lihat kemarin nih si Vicky itu sebenarnya dia tuh layak nggak sih ngelawan Aska? Kalau dibilang layak itu layak karena dia itu kemarin juga kan habis menang lawan Aldi Taher ya. Kemudian setelah saya ada ketemu tanya jawab sama Vicky sebelum pertandingan saya kan ketemu juga. Bagaimana tingkat kebugarannya? Saya tanya bagaimana latihannya. Dibilang latihan bagus. 3 round kalau 3 menit kuat gak kuat gitu kan. Artinya memang dia siap untuk Memang latihan. Memang latihan. Ini pertanyaan yang paling penting. Pertandingan mereka berdua ini gimmick apa enggak sih? Bukan gimmick. Bukan Gimmick. Berantem betulan. Berantem beneran ya? Bukan berantem, bertanding. Bertanding. Ya nanti disensor. Aman kalau YouTube. Kalau TV nggak boleh kan? Oke, jadi beneran ya, no drama. Iya, no drama. Walaupun sebenarnya ada dramanya banyak. Ya drama di belakangnya nggak tahu saya. Kisah pendukungnya tuh banyak banget gitu. Iya, drama di belakangnya nggak tahu. Tapi yang jelas fightnya real. Fightnya real. Oke. Dan ini nggak kalah pentingnya nih. Kemarin kan Vicky kalau nggak salah kan punggungnya tuh ada bekas kerokan tuh. Iya. Nah itu nilainya berapa tuh kerokan itu? Nilai apa nih? Nilai rupiah dong. Oh nilai rupiah. Tergantung. Berapa kali kerokannya? Oh, itu ada berapa kali kerokan itu? Nah pada saat itu saya nggak lihat tapi kalau saya lihat, saya minta komisi. Kalau dia minta komisi ya. Soalnya gue denger ya beberapa media tuh ada bilang kerokannya itu senilai 250 juta. Ya. Itu bener nggak coach? Jadi gini, saya kan di situ bertindak sebagai inspektur pertandingan yang mengawasi. Jadi ketika kerokan, saya tidak ikut mengawasi. Jadi hanya mengawasi ketika melakukan pemasangan handrail. Cek persiapan pertandingan, badannya dilihat. Merah-merah ya nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan diberikan cairan balsam-balsam yang bikin pedes sehingga kalau nanti kena mata lawannya bisa itu kan nggak ada. Itu kan udah dilap bersih. Jadi secara persiapan pertandingannya itu memang saya mengecek dan itu aman. Ini kan si Vicky kemarin dibayar 750 juta. Iya.
Wow. Iya. Coach Mustadi pernah dibayar segitu? Yang belum. Untuk fight? Belum. Saya tadi bilang iya lihat dari sosial media. Realnya lebih gede. Ya nggak tahu. Nanti kalau saya bilang iya, wah bener, jangan kebagian, kok tahu. Lo kamu kan promotornya ini kan? Enggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Oh jadi tuh untuk fee-nya segala macam Iya, itu nggak ada hubungannya. Om Deddy yang Iya. setting semua, yang Iya, atur. iya. Oke. Kita hanya mengurus bagian pertandingannya saja, Oke. teknisnya aja. Teknisnya aja di Teknisnya lapangan. aja. Iya. Dari sisi Vicky tadi kan segitu tuh yang di kabar burung di media. Nah kalau si Aska dapat fee berapa dari pertandingan kemarin, Coach? Oh, dapat ucapan selamat dari bapaknya. Dapat ucapan selamat dari bapaknya? Iya. Jadi nggak dibayar? Ya saya Si nggak Aska? tahu, nggak dibayar. Mas saya lihat dibayar kan nggak pernah lihat. Yang pasti yang di depan mata saya, ya selamat Aska kamu. Hebat, gitu aja. Oke. Setelah fight kemarin itu kan jadi apa ya, rame di sosial media juga. Ada salah satu lawyer itu sampai bilang Om Deddy ini mengeksploitasi anak gitu. Menurut Kak Mus tuh gimana di kacamata Kak Mus tuh? Kalau itu adalah olahraga, Hmm. itu namanya bukan mengeksploitasi. Nah, itu bagian dari pembinaan prestasi. Karena kan ini olahraga. Terus ada uang yang dihasilkan, nah itu kan efek samping. Efek samping, bukan dieksploitasi. Dieksploitasi itu anaknya disuruh kerja untuk cari duit. Gitu. Kalau ini kan enggak. Ini kan ada prestasi yang diraih gitu. Ada pencapaian. Dan anaknya yang minta. Nah, anaknya memang anak yang mau. Kalau bapaknya yang nyuruh anaknya nggak mau, ya eksploitasi. Gitu. Banyak nih yang nanya juga kemarin tuh sebenarnya fight di berat berapa sih Vicky sama Aska? Karena kalau boxing kan harus ada beratnya tuh. Iya. Berat di 85 kg. 85 kg. Kedua fighter beratnya sama. Beratnya beda. Beda. Aska tuh cuma 81, 81. Vicky 85, Beratan Vicky. iya beratan Vicky. Oke. Artinya ada overweight setengah sekian. Setengah 0, sekian. Oke. Kalau di pertandingan pro itu kan adanya ini apa namanya kelebihan timbangan yang bisa dinilai dari uang. Misalkan Anda bayarannya berapa, Anda akan dipotong bayaran dari kelebihan berat badan. Nah itu sama, ada kelebihan berat badan. Kalau kita lihat nih kemarin pertarungan antara Aldi Tahir melawan Vicky itu kan merupakan ajang cari panggung ya untuk artis-artis yang mungkin udah mulai meredup namanya. Bahkan mereka tidak memiliki disiplin bela diri apapun kecuali silat. Silat apa itu? Masa nggak tahu mereka? Kan ini kan Silat. tinju. Kok mereka backgroundnya silat? Iya, bersilat lidah. Bersilat lidah. Ini setahu saya cuma itu aja background mereka gitu. Mereka nggak real belajar bela diri. Cywar maksudnya. Oh, Cywar. Cywar. Oh, oke. Iya. Tapi Tapi bagian dari itu juga, bela diri juga. Oh betul. Ih betul. Bener kan? Bersilat lidah betul. Nah beda halnya dengan teman-teman kita nih kayak Randy Pangalila, Volan, terus Ferdi Buanta. Mereka kan bener-bener artis yang menekunin bela diri gitu. Iya. Dan mereka kasih pertunjukan ke kita tuh yang bener-bener memang martial art gitu loh. Memang baku hantam bela apa ya? Dengan teknik gitu, nggak asal fight sirkus kalau kita bilang. Nggak apa ya? Nggak ada teknik yang bisa diambil gitu dari pertarungan antara Vicky sama Aldi. Nah itu Coach Mustadi sebagai praktisi bela diri tuh pendapat Coach Mustadi gimana tentang hal seperti itu? Ya itu tidak apa-apa ya. Kalau misalkan tadi dibilang, wah silat lidah kok bisa menjadi background pertarungan yang akhirnya seru. Akhirnya seru, bisa jadi booming. Ya itu memang bagian dari entertain, cywar gitu. Nah kalau Aldi Taher, terus siapa Vicky dengan cywarnya yang bagus, walaupun latar belakangnya nggak jelas, dimainkan, itu akan jadi ngejual. Tapi kalau misalkan dengan latar belakang hanya bisa cywar yang tadi bilang silat lidah, ditantang sama siapa kemarin nantang Bung Volan, tantang dia kan orang bela diri beneran. Ditantang yang nggak akan masuk, yang ini memang mau entertain, yang ini kan cari panggung, jadi nggak dapet, nggak bisa berantem, dia juga nggak mau, gitu. Bagus aja memang praktisi, lawannya praktisi.
yang entertain, lawanin lagi yang entertain, yang berani silat lidah gitu. Ini mau dilawanin siapa lagi nih? Kayaknya Bung Hadi kayak punya lawan. Asal disupport sama promotor Iska mah. Ayo tuh. Siap fight lagi nih, siap turun gunung. Berarti kan ini sebenarnya bisa diambil pelajaran untuk praktisi-praktisi bela diri yang sesungguhnya gitu. Bagaimana mereka untuk menjual dirinya biar ngejual. Ternyata jago bela diri doang nggak cukup kalau mau hidup di dunia entertain gitu. Kalau mau nyari cuan dengan basic bela diri doang tuh nggak cukup gitu. Betul. Harus punya jiwa entertain. Iya. Nah itu kalau ngelihat sisi itu nih, Coach Mustadi ini kan sebagai manajemen fighter juga nih. Iya. Apa yang ditanamkan atau yang dididik kepada fighter-fighternya yang di under Coach Mustadi ini untuk bisa bersaing di dunia sportainment ini? Gini ya, kalau udah ngomong masalah entertainment itu digabungkan dari olahraga dengan entertainment itu kan jadi sportainment. Artinya kalau Anda hanya berantem aja, hanya skill bela dirinya aja, ya nggak akan bisa ngejual. Ya kalau gitu hanya prestasi aja yang diambil. Sedang kalau sportainment ini ada prestasi dan ada hiburannya, maka dia harus bisa ngejual. Maka kayak Cywar, terus ada trash talk kayak gitu, harusnya orang nggak usah tersinggung ya. Trash talk itu malah justru menaikkan ngejual event. pertandingan. Kayak Betul. gitu. Ya kalau saya bisa kasih tips buat fighter-fighter saya, pintar-pintarlah menjual diri. Betul. Dan itu udah memang disarankan ini cara jual diri kayak gini. Kalau fighter jujur sih sebenarnya misalkan Adi sendiri ngalamin jadi fighter gitu. Kalau kita dituntut untuk mikirin gua harus begini, maksudnya mikirin sendiri nih. Apa yang gua harus lakukan untuk ngejual diri itu kayaknya nggak sanggup gitu. Para fighter gue yakin itu coach. Karena ngalamin gitu. Karena kita udah fokusnya ya latihan tok gitu. Harusnya mungkin ada kayak Coach Mustadi ini sebagai manajemen bisa ngebantu itu gitu, ngarahin atletnya lo harus gini, lo harus gini, mungkin seperti itu ya. Iya betul, memang kayak kita kalau udah di dunia entertainment harus diarahin ya. Fighter itu supaya dia nggak bisa gabrul gitu aja kan, nggak bisa, harus bisa ngejual ya. Kayak sosial medianya, Instagramnya ada fighter-fighter yang prestasinya bagus. Tapi followersnya cuma sedikit ya, gitu. Betul. Artinya Anda nggak bisa ngejual kan gitu. Bener. Ada juga fightnya nggak bagus, tapi followersnya banyak banget. Nah itu dari ngejual bisa ngejual. Gitu. Iya. Dan sekarang nih kalau ngelihat sosok orang yang komplit memiliki kedua-duanya itu siapa? Satu nama. Brando Mamana. Iya. Saya dapat dua-duanya tuh. Iya. Prestasi dan jual dirinya oke. Jual dirinya bagus. Oke. Banyak dicari promotor pasti ini Brando Mamana nih. Iya. Kalau kita lihat kemarin, gue kan nonton sampai selesai itu pertandingan. Dan Om Deddy Corbuzier bilang ini baru dimulai. Nah, ini akan ada rencana besar apa nih? Close the door game on ini. Yang rencana pastinya